pemerintah Kota Banda Aceh terus berupaya melakukan langkah-langkah untuk menekan inflasi. Salah satunya dengan cara gemar menanam. Kegiatan ini dilaksanakan berdasarkan Surat Edaran Wali Kota Banda Aceh nomor 522. Kegiatan dengan tema Pembekalan Gerakan Menanam dilaksanakan di SMP Negeri 17 Banda Aceh yang dibuka langsung oleh Rizal Abdillah selaku Kepala Pelaksana Badan Penanggulangan Bencana Daerah BPBD Kota Banda Aceh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan syukran lillah, salatan wassalaman ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Syukur pada Allah, hari ini kita sudah bisa hadir di sini dalam keadaan sehat untuk kegiatan gemar menanam. Kegiatan ini kita laksanakan berdasarkan Surat Edaran Wali Kota nomor 522 di bulan Februari. Dikarenakan sekarang di Kota Banda Aceh juga termasuk sedang inflasi. Pernah dengar inflasi? Pernah dengar anak-anak inflasi? Enggak apa-apa, enggak pernah dengar enggak apa-apa. Belum sampai situ pelajarannya. Saya dapat pelajaran inflasi waktu kuliah, masih lama kali. Jadi inflasi ini kenaikan harga barang. Jadi ada barang-barang naik harganya, enggak turun lagi, naik terus. Penyebabnya karena banyak permintaan. Jadi sementara barangnya langka, naik harga. Itu dasarnya. Ada dasar-dasar yang lain, cuma saya nggak sampaikan. Jadi hari ini kita menanam sayuran. Ada beberapa sayuran, mungkin saya dilaporkan ada kangkung, ada pakcoy, ada sawi, ada kailan dan sebagainya. Itu merupakan salah satu barang yang kita konsumsi setiap hari. Nah, udah pasti barang-barang tersebut banyak permintaannya. Nah, kita untuk menurunkan inflasi, kita tanam sendiri supaya kita nggak beli, nggak minta lagi, nggak minta supaya dijual sama orang. Jadi kita tanam sendiri, kita panen sendiri, kita makan sendiri. Nah, seperti itu tujuannya dari Pak Wali yang menyampaikan bahwa para kepala dinas, para OPD juga termasuk di Dinas Pendidikan, saya baca juga. Silakan buat kegiatan gemar tanam menanam yang tanamannya cepat panen. Jadi kebetulan kita ada di bidang rehab rekon juga menangani masalah inflasi atau bencana-bencana non fisik. Kita berusaha untuk mengajarkan cara tanam sampai dengan bisa kita konsumsi. Jadi mungkin beberapa hari ke belakang Bu Kabid sudah datang, mungkin sudah ada persiapannya, sudah ada lahannya, hidroponik. Silakan adik-adik nanti dipelajari sejelas-jelasnya. Yang tidak tahu tanya.
Mungkin ibu guru gitu juga. Yang tidak tahu tanya, sampai ini bisa dikembangkan di rumah. Sampai bisa diajarkan tetangganya. Sampai bisa diajarkan saudara-saudaranya, familinya. Seperti itu. Jadi silakan diperhatikan dengan baik, silakan minta diajarkan sampai sedetil-detilnya. Saya mau kegiatan ini tidak hanya sampai di sini saja, tapi berlanjut terus dan berhasil. Mungkin demikian yang bisa saya sampaikan. Saya berharap kegiatan ini ada hasil, jadi kita tidak capek-capek datang di bulan Ramadan, tapi saya ingin ada hasilnya. Demikian, billahi taufik wa hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dalam rangka memberikan pemahaman kepada masyarakat Gampung dalam upaya percepatan penanganan bencana COVID-19 di Kota Banda Aceh, Badan Penanggulangan Bencana Daerah BPBD Kota Banda Aceh melalui bidang rehabilitasi dan rekonstruksi memberikan materi dalam pelatihan percepatan penanganan bencana COVID-19 dengan tema Ketahanan Pangan Pasca Bencana di SMP Negeri 17 Banda Aceh. Yusnidar, selaku Kepala Bidang Rehabilitasi dan Rekonstruksi BPBD Kota Banda Aceh, langsung memberikan praktek pembekalan gerakan menanam untuk siswa-siswi di SMP Negeri 17 Kota Banda Aceh dengan cara hidroponik. Hidroponik atau tirta tani adalah salah satu metode dalam budidaya menanam dengan memanfaatkan air tanpa menggunakan media tanah, dengan menekankan pada pemenuhan kebutuhan hara nutrisi bagi tanaman. Kebutuhan air pada hidroponik lebih sedikit daripada kebutuhan air pada budidaya dengan tanah. Hidroponik menggunakan air yang lebih efisien, jadi cocok diterapkan pada daerah yang memiliki pasokan air terbatas. Alhamdulillah kami dari pihak sekolah di SMP 17 sangat berbahagia mendapat perhatian penunjukan sebagai sekolah pilot project dari kegiatan BPBD dalam hal ketahanan pangan pasca bencana, di mana kegiatan ini sangat berkesinambungan bagi kegiatan program di sekolah kami, di mana sekolah kami ini merupakan sekolah adiwiyata mulai dari tingkat Kota Banda Aceh itu pada tahun 2018. Kemudian kita mendapat penghargaan juga di adiwiyata tingkat provinsi pada tahun 2022 dan insya Allah mudah-mudahan tahun 2023 ini SMP 17 sedang proses seleksi adiwiyata tingkat nasional. Tentunya kegiatan ketahanan pangan ini sangat berkaitan dalam salah satu program di adiwiyata itu yaitu bidang penghijauan, di mana penghijauan di SMP 17 itu merupakan kegiatan gemar menanam bagi seluruh peserta didik, tentunya juga guru dan staf yang ada di SMP 17. Dengan adanya juga sambutan dari edaran wali kota tentang gemar menanam, ini merupakan syukur alhamdulillah kami bahwa BPBD memilih kegiatan ketahanan pangan itu di SMP 17 Banda Aceh, sehingga mudah-mudahan ini menjadikan suatu kemajuan langkah untuk berlangsungnya kegiatan penghijauan di sekolah kami khususnya. Dasar kita melaksanakan ini surat edaran wali kota untuk masyarakat gemar menanam. Jadi kenapa kita memilih di sekolah SMP 17? Kenapa kita hadir di sini? Perkenalkan, kami dari BPBD Kota Banda Aceh. Kenal ya BPBD? Tahu BPBD? Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Banda Aceh. Kenapa kok BPBD hadir hari ini di sini menanam? Apa urusannya nih BPBD menanam? Jadi BPBD, kita kenalkan dulu, BPBD itu ada 3 bagian di dalam BPBD. Yang pertama itu sebelum bencana. Jadi kita biasanya mensosialisasikan gimana keadaan bencana. Jadi jangan sampai begitu bencana kita menjadi panik sehingga menjadikan banyak korban. Kemudian juga ada bagian yang menangani pada saat bencana. Itu masa panik, masa tanggap darurat.
Dan satunya lagi bagian rehabilitasi dan rekonstruksi. Itu pemulihan mental kita setelah terjadi bencana. Mungkin yang baru-baru kejadian kita masih mengalami COVID. Ada nih yang COVID di sini? Ada ya, mungkin ada keluarganya yang COVID, ataupun ada yang berdampak pada saat COVID. Ada yang keluarganya, orang tuanya kehilangan pekerjaan. Ada ya? Yang memang sampai saat ini. Jadi kita memulai untuk melakukan pemulihan ekonomi dengan ketahanan pangan. Kita mulai dari rumah. Jadi kita berharap adik-adik yang hadir di sini, kita belajar hari ini menanam hidroponik. Kemudian nanti adik-adik bisa menerapkan di rumah, bisa mengajarkan ke keluarganya, ke orang tuanya, ke kakaknya. Jadi mudah-mudahan pembelajaran hari ini betul-betul gimana? Jadi harus hari ini adik-adik harus mengerti pembelajaran hari ini. Jangan kita datang duduk sekedar memperhatikan, bukan untuk main-main, kita untuk serius ya. Jadi kita kenalkan dulu hidroponik. Udah pernah dengar hidroponik? Udah ya, udah pernah dengar dan di sekolah juga ada. Jadi hidroponik ini udah dari tahun 1859 dilakukan. Mungkin kita baru-baru aja mengenal. Kita di sekolah udah ada hidroponik. Apa itu hidroponik? Hidroponik adalah media tanaman yang tidak menggunakan tanah. Jadi bukan cuma air. Kalau yang hidroponik tadi kita juga bisa pakai media selain air, itu juga ada sekam bakar. Itu juga ada kokopit. Jadi juga ada sabut kelapa. Jadi media tanam seperti itu. Cuma dari media tanam tersebut itu belum tercukupi unsur hara untuk tumbuh. Jadi nanti kita akan membantu tanaman itu menemukan unsur hara dengan nutrisi. Ada nutrisi yang diberikan ke air. Kita hari ini juga menerapkan hidroponik itu ada beberapa metode. Itu ada yang mungkin seperti yang kita lihat di sekolah. Itu sistem instalasi itu dengan ada pompa air, ada media air. Nah, yang hari ini akan kita pakai, kita menggunakan media daur ulang sampah. Jadi kita hari ini menggunakan botol aqua juga untuk menanam hidroponik. Jadi hidroponik itu enggak mesti mahal. Jadi bisa kita menanam dengan wadah yang seadanya. Ada baskom pakai baskom bisa, ada botol pakai botol bisa, pakai pot bisa. Ada beberapa medianya. Untuk hidroponik ini sendiri, itu medianya yang dipakai tadi selain media tanah, kita itu pakai media dengan rock wool. Rock wool, tahu adik-adik rock wool? Adik-adik pernah lihat rock wool? Pernah ya? Pernah ngerasain pegang rock wool enggak? Rock wool ini seperti busa. Rock wool ini sendiri dia dari bebatuan fosfor. Coba dia dihancurkan dengan pemanasan 1600 derajat Celcius. Ya, rock wool ini bisa kita peroleh, kita kalau memang mau beli bisa di toko pertanian ya, ataupun di online juga udah mulai banyak dijual. Selain rock wool kita perlu bibit. Jadi bibit untuk hidroponik ini enggak ada kekhususan ini untuk hidroponik. Ini sama, yang ditanam di tanah ini, yang di hidroponik juga ini. Jadi sama. Walaupun memang di sini ada disebutkan untuk dataran tinggi ataupun dataran rendah. Tapi insya Allah kalau dengan hidroponik apabila tercukupi nutrisinya, insya Allah semua tumbuh. Memang di sini ada tumbuhnya sampai 80%. Di sini bibit juga punya kadaluarsa. Jadi ada kadaluarsanya setiap kita beli bibit. Jadi kalau bibit udah dibuka jangan dibiarkan terbuka. Dia simpan dalam wadah tertutup dan lebih baiknya lagi dimasukkan ke dalam suhu dingin, masukkan ke dalam kulkas, lemari pendingin. Jadi mungkin untuk menyimpan supaya tetap tertutup, bisa kita menggunakan botol-botol bekas seperti ini. Nampak ya? Jadi posisi bibit itu tertutup, jangan barang ini. Itu juga untuk meningkatkan daya tumbuh bibit. Kemudian kita perlu tadi yang disebut nutrisi. Nutrisi itu ini bahannya dari bahan alami ya. Ini dari unsur kalium, unsur kalsium, dan di sini ada juga magnesiumnya. Jadi bentuknya itu seperti ini, bubuk.
bubuk dalam bentuk. Kemudian bubuk ini kita larutkan menjadi pekatan. Ini masih pekatan. Ini kalau untuk ukuran ini dia untuk 5 liter air pekatannya. Jadi ini masih pekatan. Masih pekatan, jadi unsur yang tadi 1 bungkus menjadi 5 liter air. Ini sampelnya aja ya. Ini jangan diminum bulan puasa. Ya. Jadi seperti ini. Dia ada 2, unsur A, unsur B. Unsur hara yang menggantikan nutrisi air di tanah. Kemudian juga untuk tanaman ini, kita juga ada alat pengukur nutrisi. Itu kalau memang secara awam kita bisa pakai tutup botol aqua sih sebenarnya. 1 tutup botol itu, kalau 1 botol aqua itu kita perlu 2 tutup botolnya diisi pekatan tadi. Ada yang mau ditanya adik-adik? Kenalkan, nama saya Dewa Oktaviani. Saya ingin menanyakan, bagaimana kita mengukur pH jika tidak mempunyai alat tersebut? Hanya itu saja. Terima kasih, Bu. Terima kasih. Di dalam, langsung ya saya jawab ya. Dea. Jadi nutrisi ini sendiri di dalam kapasitasnya itu, di dalam komposisinya itu ada disebutkan dia untuk setiap 4 mililiter menjadi 1 liter dilarutkan dalam 1 liter. Itu untuk standar normalnya. Jadi ini kan tadi saya sampaikan kita pakai, kalau kita nggak punya alat ukur, kita bisa pakai botol aqua. Botol aqua ini ada tutupnya. Jadi 2 tutup botol ini untuk 1 botol aqua airnya. Isi botol aqua, isi air biasa 1 botol aqua, kemudian isi nutrisi 2 tutup botolnya. Itu takarannya kalau kita nggak punya TDS meter. Ada lagi adik-adik yang lain? Perkenalkan, nama saya Kamela Kaisafani. Saya ingin menanyakan tanaman apa saja yang bisa kita tanam di hidroponik. Itu saja, terima kasih. Jadi selain sayur-sayuran, itu kita ada kangkung, ada pokcoy, kemudian juga ada sawi, ada kailan yang sehari-hari ya. Dan ada sih nama-nama yang lain, pagoda, mungkin belum jarang ya kita temukan. Ada juga samhong. Jadi selain itu malah pertama kali itu hidroponik digunakan untuk menanam paprika. Jadi paprika bisa, semangka bisa, melon bisa, terong-terongan bisa, cabai bisa, tomat. Jadi banyak tanaman yang akarnya itu akar serabut. Jadi kalau memang tanaman seperti sayuran itu tanaman yang cepat panen. Kalau kangkung kita masa panennya cuma 3 minggu. Kemudian sayuran sawi, pakcoy. Ada? Kalau nggak ada lagi pertanyaan, kita mulai langsung dengan demo ya. Oke, adik-adik perwakilan dari masing-masing kelas coba kita langsung ke depan 1 orang biar kita praktekkan di depan. Udah ya, dilihat ya. Lebih kurang segini. Ya. Ya, pindahin aja dulu ini. Udah ya. Dilihat ya. Udah, kita nggak perlu nekan, kita gesek aja nih supaya dia lurus. Ya. Oke. Udah, sekarang kita pegang yang potongan yang kecil aja dulu. Lihat ya. 3 bagian. Kemudian bagi 2, kemudian juga bagi 3 bagian. Udah ya, potongannya nggak putus ya. Sini dipotong di sini. Nah, bagi 2. Ya, bagi 2. Jangan putus sayang. Bagi 3, bagi 3. Ya udah kalau udah. Ya, sama besar ya. Udah, sekarang tahapannya kita melubangkan dia pakai tusuk gigi. Dilihat ya cara melubangkannya. Kita boleh pakai tusuk gigi lidi. Udah, semua dilubangi. Coba dilubangi. Dibasahkan ke rukul. Kemudian kan lengket. Dimasukkan satu persatu. Berarti 1 lubang 1 ya? Iya.
Masukkan satu persatu. Sediakan satu media yang ada airnya, botol boleh juga. Dibasahin ya. Ini kan karena udah kita tekan jadi dia nggak jatuh lagi kan. Ini juga perlu dipercikkan air lagi. Ini kan nampak nih airnya belum merata. Karena dia tanamannya seperti itu, kita bisa dari sampingnya aja. Udah ya, udah nyerap ya. Boleh di celah-celahnya boleh. Jadi supaya tanamannya nggak bergeser lagi. Air itu perlu kita cat karena ini transparan, itu tembus cahaya matahari, terjadi pertumbuhan lumut. Kalau tumbuh lumut nanti tanaman kita nggak subur, nutrisinya terganggu. Jadi seperti ini ya. Boleh catnya warna apa aja, boleh putih, kemudian hijau, hitam, merah, terserah. Kalau mau cantik seninya tuh mau warna apa ya, sesuai selera.
Jadi posisi kain panel ini sendiri itu untuk penghubung air. Jadi begitu kita letakkan dia ke dalam media, dia menyentuh sampai dasar. Nampak ya? Menyentuh sampai dasar. Jadi dikala kita lupa menambah air, airnya masih tersisa sedikit, itu masih bisa terserap ke tanaman. Jadi nggak setiap hari kita harus menyiram. Itu kelebihan di hidroponik. Jadi nggak mesti setiap hari kita harus menyiram. Jadi kita bisa menyiram, oh kita bisa mantau, oh ini 2 hari sekali disiram. Karena dia semakin besar tanaman, semakin besar dia menyerap airnya. Jadi kalau masih seperti ini, mungkin seminggu kita belum perlu nambah air. Sekarang yang kedua, kita mau melarutkan nutrisi. Jadi ada A dan ada nutrisi B. Ya. Kenapa nutrisi ini nggak bisa digabung? Ini kalau digabung, dia akan terjadi pengumpalan. Jadi kalau kemarin kan kita sudah sampaikan, kalau yang A ini apa aja? Kalau yang A kemarin kalsium, magnesium, sulfur. Jadi ini takarannya. Takarannya ini untuk pekatan setengah liter air. Ini ada besar, kemudian juga ada unsur mikronya ya. Udah larut ya. Jadi larutan ini sendiri, ini 500. Berarti airnya harus sebatas ini, kan? 500 ya. 500. Ini AB Mix sendiri, ini kalian bisa dapatkan di toko-toko pertanian. Kalaupun online bisa juga. Nyarinya setnya nanti AB Mix sayuran hidroponik. Jadi dia ada yang untuk daun, ada untuk bunga, ada untuk buah gitu. Supaya posisinya tegak, tangan kita bantu ya untuk menahan ya. Udah turunkan tangan kita. Udah. Oke. Boleh ditekan ruulnya ya. Batasnya seujung tutup botol ini. Jadi kalau kita lihat dari bawah itu kelihatan itu penahannya itu dengan kain panel. Udah ya? Oke. Udah berhasil ya Bu ya? Oke ya. Sekarang sisinya. Ini kan belum ada airnya nih. Masing-masing tuh ngisi air. Airnya itu sendiri dengan belum sampai ya. Udah bisa menyemai, kita udah bisa menanam sayur sendiri. Mungkin sampai nanti adik-adik bisa di rumah itu nggak perlu beli sayuran lagi, ya. Hari ini yang perwakilan kelas. Besok mungkin punya adik, punya kakak atau tetangga yang bisa diajarin, ya, supaya berkembang. Kegiatan ini disambut antusias para guru dan siswa-siswi SMP Negeri 17 Kota Banda Aceh. Antusias siswa sama guru kami luar biasa. Kita terlihat dari bagaimana reaksi mereka dalam menyambut para tim BPBD pada saat memberikan materi. Mereka sangat benar-benar memperhatikan, benar-benar menyimak, dan benar-benar juga melakukan apa yang disampaikan oleh tim pemateri, tim BPBD pada saat pemberian materi di kegiatan budidaya menanam hidroponik. Kerjasama ini
atau perhatian ini kepada kami bisa berlangsung, bisa berkesinambungan untuk tahun-tahun berikutnya. Kami sangat berharap untuk tim BPBD memberikan kesempatan lagi kepada kami, apakah dengan program yang sama atau program yang lain, sehingga memberikan semangat dari semua program-program yang ada di sekolah sehingga menjadi lebih maksimal ke depannya nanti. Kami hari ini juga mengucapkan banyak maaf nih, mungkin udah mengganggu kegiatan sekolah. Kemudian juga mungkin ada kata-kata yang kurang pantas, jadi kami mohon maaf. Ya. Saya akhiri dengan billahi taufiq wa hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.